Oke, bertemu dengan saya lagi, gue pindah. Sekarang ini kebanyakan agama apa? Ya, itu menyebarkan kebencian dan intoleransi. Kebanyakan agama, khususnya di agama Islam. Khususnya di oknum-oknum di agama Islam. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita, masyarakat kita itu SDM-nya rendah. Mudah sekali dimanipulasi oleh petinggi agama. Jadi sekarang saran saya, kalau kalian beragama harus punya otak. Harus memahami apa itu benar, apa itu salah. Kalian terus belajar memahami itu secara dalam. Itu tidak perlu secara dalam. Tapi kita harus pelajari itu dasar-dasar dari agama itu. Supaya apa? Tidak dimanipulasi oleh petinggi-petinggi agama. Itu adalah hal-hal apapun. Supaya apa? Ketika mereka itu menyampaikan hal kebencian, menyampaikan ini agar tidak apa? Agar tidak menghancurkan nama baik agama kalian. Saya ingin menyampaikan ini. Itulah konsekuensi. Ya, konsekuensi. Saya ingin, ya, kalian itu memahami dasar-dasar dari agama. Ya, kalian itu boleh saja mempercayai agama. Kenapa? Kalian boleh percaya agama pun apapun. Kalian percayain agama apapun. Itu tidak jadi masalah bagiku. Kalian percaya agama ini, kalian percaya agama itu bukan masalah. Tapi yang masalahnya adalah jangan pernah kalian tuh mudah dimanipulasi. Kenapa? Harusnya agama yang menyebarkan kebaikan, justru tempat penyebaran keburukan, ya, kejahatan. Ya, ini diajarkan untuk intoleransi, diajarkan untuk membenci. Itu kenyataan. Ya, kebanyakan itu. Dan kebanyakan kejadian itu terjadi di mana? Di Islam. Itu kebanyakan ya, oknum. Dan ini aku berbicara bukan tentang opini saya, tapi berbicara tentang data. Apakah ini baik untuk agama kalian? Jawabannya tidak. Ini tidak akan baik untuk agama kalian. Ini akan membusuk ini akan membusuk ya. Membusuk kenapa? Nama baik kalian akan membusuk. Nama baik agama akan membusuk. Akan jadi buruk. Kenapa? Ya itu tadi. Karena terlalu banyak oknum dan masyarakatnya itu tidak memahami konsep-konsep dasar Tuhan. Apakah mungkin kita coba berbicara memahami apa itu benar, apa itu salah. Kita harus belajar memahaminya itu otodidak. Kita harus belajar melihat itu dari belajar memahami apa itu benar, apa itu salah. Seharusnya di situ. Saya ingin kita tuh beragama itu bukan hanya beragama, cuma ikut-ikutan, cuma mau beragama itu aja. Apa yang dikatakan benar, benar, benar itu harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itulah saya ingin. Saya ingin masyarakat kita itu harus memahami bahwa konsep-konsep agama itu harusnya apa? Mengajarkan tentang kebaikan. Harusnya kita memahami dasar-dasar itu. Dan jangan sampai nama baik agama itu jadi hancur, khususnya di agama Islam. Kenapa? Kebanyakan kasus-kasus seperti ini itu kebanyakan di agama Islam. Ya, itu bukan alami, tapi kebanyakan oknumnya itu kebanyakan dari Islam. Ya, itulah. Aku tidak paham apa ajaran kalian. Saya tidak paham karena gue tidak mendalami ajaran kalian. Tetapi saya mohon kalian itu punya otak dalam beragama. Ya, masyarakat itu harus punya otak. Jangan mau dimanipulasi gitu. Jangan mau dimanipulasi hal-hal yang ya kalau hal itu buruk jangan mau dimanipulasi. Kalau hal itu baik ya lakukan saja. Ya kita harus membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kita harus pandai membedakannya. Itulah yang ingin ku sampaikan. Jangan cuma mau beragama tapi tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu adalah konsep-konsep yang saya pelajari gitu. Harus kalian pelajari juga. Karena konsep dasar agama adalah kebaikan. Jadi, apa yang solusi yang harus kalian salahkan, yang harus kalian lakukan? Solusi yang utama yang harus kalian lakukan adalah memahami dasar-dasar agama. Memahami apakah agama itu betul atau tidak itu dari dasar-dasarnya gitu. Itulah saya ingin pahami bahwa kita tuh jangan menjadi tempat pembusukan agama, tempat manipulasi agama. Jangan mau dimanipulasi agama kalau itu hal buruk. Ya kan? Kebanyakan orang-orang itu dimanipulasi oleh agama. Kenapa? Mereka mau melakukan apapun. Kenapa? Menurut mereka petinggi-petinggi agama itu suci. Menurut mereka petinggi agama itu nggak mungkin salah berbicara. Padahal kita harus paham bahwa pada dasarnya kita tuh harus memahami konsep-konsep Tuhan. Kita tahu bahwa kita ini sesama manusia. Ada kepentingan. Itulah kita harus pahami konsep dasar agama. Kita tahu bahwa manusia ini kebanyakan munafik. Makanya kita belajar beragama itu harus memahami konsep dasar manusia. Manusia itu kayak gitu. Kita harus pahami dulu bahwa manusia itu memiliki ada kejahatan di dalam dirinya. Pasti ada celah di dalam dirinya. Manusia itu memiliki kekurangan. Jadi apa yang kita lakukan adalah memahami konsep dasarnya apa yang diajarkan. Yang baik kita terima, yang buruk kita buang.
Itu adalah konsep agama yang sebenarnya. Jangan terima mentah-mentah apa yang diajarkan. Saya ingin gitu. Jangan terlalu bodoh dalam beragama. Saya ingin ya, apalagi khususnya beragama Islam. Saya ingin kalian tuh jangan pernah mudah dimanipulasi. Kalian harus membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Saya mohon gitu. Cepat agama Islam itu kebanyakan, kulihat tuh kebanyakan kasusnya tuh dari agama Islam. Jelas gitu. Udah banyak sekali. Itu akan memburuk nama kalian. Ya, nama baik kalian akan memburuk. Nama baik agama kalian akan memburuk. Kenapa? Ya itu tadi. Karena tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya kita harus membedakan mana yang ini demi kepentingan diri pribadi, mana demi kepentingan untuk agama itu sendiri, untuk kepentingan Tuhan. Bagaimana menyebarkan agama itu dengan benar, bagaimana menyebarkan kebaikan. Tapi sekarang agama menyebarkan keburukan, kebencian. Itulah yang ingin ku sampaikan. Kita harus beragama itu harus punya otak, jangan punya otak itu tidak dipakai gitu. Terima kasih.